teman-teman, welcome to my YouTube channel again, Henny di Jerman. Dan di vlog kali ini aku lagi sedang ada di salah satu sungai di daerah Friedrichstadt. Friedrichstadt merupakan salah satu daerah objek wisata yang sudah pernah aku sarankan dan sudah pernah aku rekomendasikan di video yang sebelumnya. Dan ini kita lagi naik kapal kecil gitu, dan kita lagi ada di Sungai Eider namanya. Dan tadi kita nyewa boat yang kita harus setir sendiri. Dan ini aku sambil nyetir sih, maksudnya nyetir dari kaki, ikut ngebantu menggerakkan dari kaki. Dan aku mau memanfaatkan sesi kali ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian tulis baik via komentar ataupun via IG. Dan aku pikir sambil melewati Sungai Eider ini kita bikin sesi Q&A. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu supaya aku tambah semangat. Oh ya, di samping aku ada Pak Suami. Cuman Pak Suami ini dia bilang dia tidak ingin ada di dunia YouTube, ber-YouTube aku. Jadi ini aku ekstra agak agak jauhkan dari dia. Oke. Ini aku udah tulis 5 pertanyaan yang aku ingin jawab dan aku ingin aku ingin share ke kalian. Karena menurut aku mungkin saja pertanyaan ini mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, dan barangkali ini juga bisa menjadi sumber informasi tambahan. Nah, ada pertanyaan yang pertama. Kak, bagaimana culture kerja di rumah sakit atau di Jerman secara keseluruhan, dan gimana kalau kita sakit, dan apa-apa aja yang perlu harus diketahui secara keseluruhan tentang culture bekerja, dan barangkali ini khususnya di dunia keperawatan ya. Oke, jadi kalau culture kerja di Jerman itu sebetulnya aku sudah pernah share juga salah satu video tentang 5 hal yang harus diketahui kalau bekerja di Jerman gitu deh judulnya. Ini linknya ntar aku tunjukin. Dan gini, kalau bekerja di dunia keperawatan itu pastinya modelnya model shift-shiftan ya, shift pagi, shift sore, dan shift malam. Dan kalau di sini itu kalau shift pagi, aku mulai itu dari situ dulu kali ya. Kalau shift pagi itu dimulai dari jam 6.30 sampai jam 14. Dan kalau shift sore itu dimulai dari jam 13.30 atau jam 13 sampai dengan jam 21. Dan kalau shift malam itu dari jam 20.45 sampai jam 6.30, lebih kurang sekitaran kayak begitu deh gitu. Paling kalaupun ada dari satu tempat ke tempat yang lain perbedaannya sekitar 15 menitan gitu deh. Nah, gimana kalau kalian sakit? Tiba-tiba kalian sakit. Jadi kalau kalian sakit berarti kalian sakit dan kalian tidak bisa kerja. Itu penting. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, jangan berusaha untuk aku bisa deh tapi nggak enak nih kalau nggak masuk kerja, dan aku usahain aja, aku masuk kerja aja soalnya aku orang baru begini begitu. Jadi kalau memang kalian sakit berarti kalian memang sakit dan kondisinya kalian tidak bisa kerja. Apalagi kalau sakitnya itu misalkan yang berhubungan dengan batuk pilek yang bisa menularkan ke karyawan lainnya, maka kalian itu pasti dan harus segera bilang nggak masuk kerja gitu. Dan kalian telepon saja, jangan via SMS, jangan via WhatsApp, karena itu bukan jalur yang ofisial.
dan penting banget mengkomunikasikannya itu secara terbuka. Jadi langsung telepon, langsung kasih tahu, dan ketika kalian memberitahu itu terserah mau pagi, mau tengah malam atau gimana pun, karena pada dasarnya kan ada ya orang yang bekerja di ruangan yang ngasih tahu, yang bisa melanjutkan atau memberikan informasi ini ke shift yang berikutnya. Bentar ya. Lucu banget. Muss mal auch ein bisschen jetzt gucken, wie wir hier fahren. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir hätten da lang gemusst. Ja, können wir drehen, das ist nicht das Warte doch Problem. erstmal ab. Hallo, wo fährt ihr denn hin? Ah, okay. So, mehr kann ich nicht. Oke, lanjut ya. Jadi aku kasih contoh, kalian dinas pagi dan kalian betul-betul ngerasain sakit dan nggak bisa kerja itu malam jam 9 gitu ya. Ya udah, telepon aja jam 9 malam, kasih tahu ke ruangan tempat kalian bekerja kalau kalian nggak bisa masuk gitu. Dan nanti orang yang pada saat itu kerja malam akan berusaha untuk mencari atau mengkompensasi karyawan yang nggak masuk, supaya yang kerja nanti tidak terlalu sedikit. Awas! Mein Fuß! Du musst mitreden. Oke, yang kedua, kalau misalkan kalian mau ganti shift atau mau ganti jadwal kerja, itu kalian boleh, pastinya boleh. Apalagi kalau misalkan sifatnya ada appointment yang tiba-tiba harus dikerjakan atau yang tiba-tiba harus kalian dapatkan. Jadi pada prinsipnya dari pengalaman aku, tukeran dinas itu nggak masalah selama kalian yang ajak tuker juga kualifikasinya sama dengan kalian. Jadi intinya gini, kalau kalian adalah sudah Pflegefachkraft atau sudah menjadi perawat yang diakui di Jerman, kalian pastinya boleh tuker dinas sama orang yang juga Pflegefachkraft. Jangan tukernya yang asisten perawat gitu, karena nanti kan jumlah orang yang dibutuhkan nggak sesuai dengan planning lagi gitu. Pada dasarnya tidak masalah. Seht ihr uns jemand? Ich kann das nicht sehen. Ja, das sind die Kinder. Wir können ja entspannt fahren. Kannst du denn die Herren da folgen? Das sind die uns vorhin ja. Keine Ahnung. Es ist schön hier. Oke, lanjut lagi ya. Tadi ada intermezzo sedikit. Dan kalau kalian sakit dan kalian pergi ke dokter, kalian akan dapat surat sakit dari dokter. Kalau kalian kasih tahu bahwa kalian membutuhkan surat sakit ini untuk tempat kalian bekerja gitu loh. Itu sebagai bukti bahwa memang kalian sakit itu bukan bohong-bohongan gitu, tapi memang betul-betul sakit. Dan surat sakit ini harus kalian lampirkan ke tempat kalian bekerja. Setahu aku kalau penyakitnya itu nggak terlalu yang parah-parah banget, biasanya kalian pada kunjungan pertama mungkin dapat surat sakitnya itu untuk 5 hari atau untuk 7 hari. Ya. Ada yang nanyain tuh, kamu bikin video buat YouTube ya? Iya. Oke. Jadi kalau sakitnya itu nggak terlalu parah-parah banget, biasanya dapatnya 5 hari atau 7 hari. Tapi kalau memang kalian belum sembuh, kalian harus datang lagi ke tempat dokternya dan bilang kalian masih butuh surat sakit gitu, dan nanti akan diperpanjang. Jadi ada satu prinsip yang perlu kalian ketahui. Kalau kalian sakit dengan masalah sakit yang sama ya, ini dengan masalah sakit yang sama, dalam kurun waktu 6 minggu kalian akan dapat gaji
full 100% dari tempat kalian bekerja gitu. Dan kalau misalkan katakanlah ini aku kasih contoh, kalian ada kecelakaan dan ada fraktur dan kalian harus bed rest dan harus stay untuk beberapa minggu di rumah, dan ternyata ini membutuhkan pemulihan lebih dari 6 minggu. Nah, sampai 6 minggu itu kalian dapat uang gaji full. Setelah 6 minggu kalian dapat sekitar 70% atau 75% dari gaji kalian gitu. Terus pertanyaan yang kedua, bentar ya, lihat ininya dulu. Pengalaman, Kak, aku punya pengalaman sekitar 10 tahun di bagian OP di Indonesia. Apakah bisa daftar Ausbildung untuk di ruang operasi? Bentar ya, aku balik dulu kameranya karena ini view-nya bagus. Ich kann nichts sehen irgendwo. Nee, alles gut. Nah, ein bisschen anhalten. Wir müssen uns rechts halten, sonst bringt das nichts hier. Wir müssen jetzt ein bisschen langsam fahren. Jetzt gehen wir erstmal durch hier und dann. Ini teman-teman, aku sambil tunjukin view-nya ya. View sungai yang kita lewatin ini. Oke, pertanyaan yang kedua, jadi ada salah satu dari follower aku yang tanya, dia udah punya pengalaman 10 tahun di ruang operasi, nanti kalau mau ikut Ausbildung jurusan kerja di bidang operasi bisa atau enggak. Jadi teman-teman, semenjak tahun 2020 ada peraturan di Jerman bahwa sekolah perawat di Jerman itu namanya diganti menjadi Pflegefachfrau dan Pflegefachmann. Jadi kalau diceritakan ini agak ribet dan agak rumit. Jadi intinya dengan sistem Ausbildung ini yang berlaku sejak tahun 2020, pemerintah Jerman ingin mengeneralisasikan sistem sekolah keperawatan di Jerman. Jadi tidak ada lagi pengklasifikasian antara Gesundheits- und Krankenpflege yang biasanya bekerja di rumah sakit ataupun Altenpflege yang biasanya bekerja di Altenheim atau panti lansia. Sekarang dengan sistem baru ini diharapkan semua punya basic yang sama, dan nanti di tahun ketiga kalian bisa memilih spesifikasi atau spesialisasi tertentu, kalian ingin menggeluti bidang yang mana gitu. Jadi ya balik ke pertanyaan tadi, bisa banget gitu. Jadi nanti di tahun ketiga kamu kasih tahu atau kalian kasih tahu, oh saya pengen nanti bidang kerja yang ingin saya geluti itu di operasi, di ruang operasi, atau misalkan kalian kasih tahu nanti bidang kerja yang ingin kalian gelutin itu di bidang katakanlah neurologi atau di bidang UGD. Jadi di tahun ketiga itulah pemilihan kejuruan atau pemilihan spesialisasi kalian. Dan dengan lulusan Pflegefachmann dan Pflegefachfrau ini, kalian itu bebas nanti mau kerjanya di mana aja, nggak hanya di Altenpflege dan nggak hanya di Krankenhaus gitu. Dan menurut aku, kalau kalian sudah punya pengalaman kerja selama 10 tahun di ruang operasi di Jerman, wah itu pengalaman yang besar banget. Jadi menurut aku ketika kalian lulus Ausbildung langsung bisa diterima untuk kerja di ruang operasi atau di ruang OP-nya. Dan kalau seperti yang sudah pernah aku kasih tahu juga, orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu, misalkan yang untuk bisa bekerja di IGD, di ruang operasi, itu biasanya gajinya sedikit lebih tinggi dibandingkan perawat-perawat general yang lainnya.
Pertanyaan yang ketiga, Kak, kalau kerja di rumah sakit di Jerman itu departemennya atau unit-unitnya apa aja? Nah, kalau bekerja di rumah sakit, departemen atau unit-unitnya itu sebetulnya sama aja seperti di Indonesia. Jadi ada UGD, ada ruang operasi, ada kardiologi, ada neurologi dan segala macamnya. Salah satu yang mungkin membedakan dan barangkali belum ada di Indonesia itu ruangan geriatri. Jadi geriatri itu adalah perawatan lansia, perawatan gerontik, karena itu kalau di Jerman merupakan sebuah disiplin yang sudah berdiri sendiri dan diaplikasikan di rumah sakit di Jerman gitu. Tapi selebihnya sih neonatologi dan ruangan-ruangan yang lainnya itu sama. Nah, ini pertanyaan yang keempat dan kameranya sengaja aku balik karena menurut aku ini ada view yang cakep juga yang bisa kalian nikmati sambil aku membacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang keempat, apakah ada kemungkinan kerja di ruang operasi? Ya, sangat besar karena di ruang operasi itu yaitu tadi dibutuhkan orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Jadi nggak bisa hanya lulusan Krankenpflege atau lulusan Pflegefachmann, Pflegefachfrau aja, tapi memang kalian harus memiliki kualifikasi tambahan minimal. Ketika kalian memulai, kalian juga paralel harus menjalankan atau mengambil kualifikasi tambahan ini tadi. Dan ya itu tadi menurut aku worth it ya memiliki kualifikasi tambahan karena ini bikin nambah gaji dan menambah pengalaman yang bermanfaat juga. Pertanyaan yang kelima, Kak, saya lulusan D3 dan saya mau lanjut S1 dan S2 di Jerman, tapi sebelumnya pengen mengambil pengalaman bekerja di Jerman dulu. Apakah saya harus mengulang lagi dan berapa lama kuliah di Jerman? Jadi kalau kalian sudah lulus S3, kalau kalian sudah lulus D3 dari Indonesia, kalian harus ikut program Studkol atau Studienkolleg atau penyamarataan tingkat SMA antara Indonesia dan Jerman. Karena gini, di Indonesia kita kan sekolah sampai kelas 12, kalau di Jerman itu sampai kelas 13. Jadi itulah perbedaannya kenapa ada Studkol atau Studienkolleg yang berdurasi 1 tahun ini. Dan Studkol ini juga tetap harus diambil buat orang-orang yang sudah lulus D3 karena ini tidak dianggap tidak anerkan untuk bisa langsung kuliah S1 atau S2 di Jerman, kecuali kalian sudah kuliah S1 di Jerman dan kalian mau ambil S2 di Jerman, itu nggak masalah. Dan namanya Studkol sudah aku sampaikan tadi, itu 1 tahun, dan namanya kuliah itu tergantung dari kalian jurusan apa, tapi pada dasarnya sih bachelor itu di Jerman butuh 6 semester atau 3 tahun. Dan kalau misalkan kalian on time dan dan cepet nyelesainnya, ya mungkin 3 tahun udah kelar, tapi kalau enggak pun ya mungkin agak lebih lama. Oke teman-teman, jadi itu tadi session Q&A yang bisa aku bacakan ke kalian, yang aku jawab di sela-sela hari weekendku, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi tambahan buat yang lainnya. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Buat yang udah watching sampai akhir, jangan lupa like, comment, dan share. Dan aku mau lanjut menikmati suasana di sini, tapi aku share lagi ke kalian situasi di sini, cuman ya sedikit musik sebagai background aja ya. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.